Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asia akan memaparkan materi mengenai kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pertama pihak klien, yang kedua analisa yang dibuat oleh auditor, yang ketiga oleh pihak ketiga. Selanjutnya di sini ada berkas yang dari klien. Yang pertama ada neraca saldo, yang kedua ada rekonsiliasi bank, yang ketiga ada analisa umur piutang, yang keempat ada rincian persediaan. Yang kelima ada rincian hutang, yang keenam ada rincian beban penjualan, yang ketujuh ada rincian umum dan administrasi, lalu yang terakhir ada surat pernyataan langganan. Berikutnya ada berkas dari analis yang dibuat oleh auditor. Yang pertama itu ada berita acara case of name, lalu pemahaman dan evaluasi IC termasuk ICQ, lalu ada analisa penarikan aktiva tetap. Berikutnya ada analisa mengenai cukup tidaknya allowance for bad debt working, lalu ada balance sheet atau WBS. Selanjutnya di sini ada berkas dari analis yang dibuat oleh auditor. Yang pertama itu ada working profit and loss atau WPL, lalu ada top schedule, lalu supporting schedule. Selanjutnya ada konsep laporan audit, yang terakhir ada manajemen letter. Lalu berikutnya ada berkas dari pihak ketiga. Sini ada jawaban konfirmasi piutang, jawaban konfirmasi liabilitas, jawaban konfirmasi dari bank, lalu jawaban konfirmasi dari penasehat hukum perusahaan. Adapun tujuan kertas kerja pemeriksaan yaitu untuk mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan sebagai bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan SPAP, lalu sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien, lalu sebagai salah satu dasar penilaian tim audit, yang terakhir sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Selanjutnya di sini ada pengelompokan kertas kerja pemeriksaan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu current file, lalu permanent file, sama correspondence file. Nah, apa aja yang termasuk ke dalam current file? Yaitu ada neraca saldo, rincian persediaan, lalu ada berita acara case of name, lalu ada rincian liabilitas, ada rekonsiliasi bank, yang terakhir ada rincian biaya dan lain-lain. Lalu yang termasuk ke dalam permanent file di sini ada akta pendirian, ada kontrak-kontrak, ada buku pedoman akuntansi, sama notulen rapat. Lalu yang ketiga yaitu correspondence file, merupakan berkas surat menyurat berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faksimiles, dan lain-lain. Yang selanjutnya di sini ada karakteristik kertas kerja pemeriksaan, yaitu kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan, lalu harus dicegah penulisan ulang KKP karena dapat membuang waktu.
Lalu dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur apa yang digunakan dan harus menggunakan audit tick mark. Lalu kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Lalu kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat kertas kerja pemeriksaan. Nah, setiap pernyataan yang timbul harus terjawab. Lalu pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, terus prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Yang terakhir, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Berikutnya ada pemilikan dan penyimpanan KKP. KKP adalah milik akuntan publik. KKP dapat digunakan sebagai sumber referensi, namun tidak dapat dianggap sebagai bagian atas pengganti catatan akuntansi. Nah, apabila ada pihak mau meminjam KKP, harus ada persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Lalu, auditor harus melakukan pengamanan yang tepat untuk penyimpanan KKP sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang terakhir, waktu penyimpanan KKP minimal 5 tahun. Selanjutnya, di sini ada susunan kertas kerja. Yang pertama ada draft laporan audit, yang kedua ada laporan keuangan auditan, yang ketiga ada ringkasan informasi bagi reviewer, yang keempat ada program audit, yang kelima ada laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien, yang keenam ada ringkasan journal adjustment, yang ketujuh ada working trial balance atau WTB, yang kedelapan ada schedule utama, lalu yang terakhir ada schedule pendukung. Berikutnya di sini ada working balance sheet atau WBS dan working profit and loss atau WPL. WBS dan WPL berisi saldo per book atau bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit atau angka-angka di neraca dan laba rugi yang sudah diaudit, lalu saldo tahun lalu yang bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Nah, angka dalam WBS dan WPL didukung oleh angka-angka dalam top schedule atau TS. Nah, lalu antara WBS, WPL, dan TS dilakukan dengan cross index. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.